Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa lagi dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut Bandung bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Tema pada persekutuan doa malam ini adalah percayalah. Diambil dari Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Mari saudara-saudara kita bernyanyi dari lagu rohani populer, yaitu Tuhan Pasti Sanggup. Saudara-saudara yang terkasih, lagu itu mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita usahakan, pikirkan dari diri kita sendiri, kadang-kadang kita menjadi mentok gitu ya. Karena ya kita terbatas, kita sadari itu gitu. Tetapi dengan menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup. Ya, artinya Tuhan pasti menolong dan menemani kita untuk melewati setiap hal, setiap hari, setiap keadaan yang kita alami tentunya. Kita percaya Dia pasti sanggup. Oleh sebab itu, dalam persekutuan doa malam ini saya menyapa saudara-saudara yang sakit, yang dalam pergumulan berat, yang sedang memikirkan rencana masa depan dan cukup sulit, tidak tahu apa yang akan terjadi, bahkan takut. Percayalah Tuhan sanggup. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mulai persekutuan doa ini dengan lagu tadi, dan kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pujian tadi mengingatkan kepada kami betapa kami membutuhkan Tuhan. Biarlah dengan setiap kami dalam keadaan apapun, kami dapat mempercayai Engkau dalam hidup kami yang menemani dan memberikan kesanggupan pada kami melewati segala persoalan yang setiap hari kami hadapi. Juga tolonglah kami untuk memaknai kebahagiaan kami, sehingga kebahagiaan kami tidak sendirian kami nikmati. Bisa jadi kami menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi orang lain. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu saat ini, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasa yang dari surga itu, untuk memampukan kami menemukan kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Saya akan bacakan dengan sedikit versi yang berbeda. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberitakannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini sangat jelas menegaskan bahwa kita diselamatkan karena Kristus, bukan karena usaha kita sendiri. Yesus yang menderita dan mati di kayu salib itulah yang menebus dosa kita dan mengaruniakan kebangkitannya kepada seluruh ciptaan. Yesus sendiri turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya adalah agar kita percaya kepada Yesus yang diutusnya. Iman kepada Yesus inilah yang membawa kita kepada keselamatan. Keselamatan kita terjadi karena kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh Yesus karena penebusan atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesuslah yang datang sebagai penebus. Penebusan itu dikerjakannya dengan menderita dan mati di kayu salib untuk menanggung khususnya juga dosa-dosa kita. Dan kita tentunya menjadi orang-orang yang baru, artinya diberi kesempatan untuk hidup yang baru. Hidup seperti apa itu? Hidup bersama dengan Allah, hidup bersama dengan Kristus, hidup bersama dalam pimpinan Roh Kudus. Dan salah satu bentuk hidup atau wujud hidup bersama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah percayalah bahwa setiap langkah kita bersama dengan Tuhan. Dan sadarilah dengan kepercayaan itu bahwa setiap langkah yang aku langkahkan, ya, setiap keputusan yang aku putuskan atau ambil, setiap hal yang ku kerjakan sendiri ataupun bersama keluarga ataupun orang lain, tentu hal-hal yang baik. Aku percaya gitu ya, atau kami percaya, kita percayakan semua itu bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaiku. Itulah hidup yang baru. Kepercayaan inilah sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita andalkan, sehingga kita tidak sendirian. Selain itu, keyakinan bahwa doa orang beriman juga berguna bagi kita semua. Ya, jadi kita saling mendoakan itu juga sebagai wujud satu persekutuan, bahwa persekutuan ini percaya gitu ya, akan tindakan Tuhan.
Jadi selain percaya iman kita yang secara pribadi kita imani, doa yang kita panjatkan baik secara pribadi sendiri ataupun bersama-sama dalam keluarga atau persekutuan, itu juga menjadi wadah iman bersama untuk kita percaya. Saya jadi teringat kisah seorang lumpuh yang dibawa 4 temannya untuk menemui Yesus dalam Injil Markus. Semua jalan menuju ke tempat Yesus, di ruangan tempat Yesus memberitakan kabar baik atau Injil, sudah tertutup, tidak ada jalan. Sehingga mereka mencari akal bagaimana temannya orang yang lumpuh ini bisa dihadirkan di depan Yesus. Lalu mereka berpikir untuk naik ke atas, ya, ke atas rumah itu, lalu membuka tingkap rumah itu karena model rumah orang Yahudi seperti itu, dan kemudian mereka menurunkan orang yang lumpuh itu persis di depan Yesus. Dan Yesus meresponnya dengan cepat. Ia mengampuni dosa orang itu dan meminta orang itu mengangkat tilamnya, dan orang itu akhirnya sembuh. Orang itu bangun. Akibat apa, saudara? Bukan sekedar akibat kuasa Kristus, bukan sekedar karena iman orang yang lumpuh ini, tetapi juga dukungan teman-teman mereka, ya, teman-teman orang yang lumpuh itu, ya. Jadi keempat orang yang lumpuh ini punya usaha. Kenapa punya usaha? Menghadirkan orang atau teman yang lumpuh itu ke depan Yesus, karena mereka percaya kepada Yesus, pada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan kita secara pribadi sebagai manusia-manusia yang baru, juga kepercayaan kita dalam persekutuan, dalam keluarga, dalam kebersamaan kita di gereja ataupun kelompok-kelompok kecil, jangan pernah dihentikan. Teruslah bersekutu, teruslah berdoa bersama. Itulah gaya hidup kita yang baru untuk mewujudkan iman percaya dalam menjalani hidup ini, bahwa saya atau kita tidak sendirian. Ada kuasa yang sanggup yang menemani kehidupan kita. Mari kita saling menggotong, mari kita saling mendoakan, mari kita saling bergandeng tangan di dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Percayalah, Ia sanggup menemani untuk kita melakukan apapun yang kayaknya tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu telah melewati hari demi hari dengan kesadaran bahwa Tuhan menemani kami. Kami tidak sendirian. Juga keluarga kami tidak sendirian. Persekutuan kelompok-kelompok doa kami juga tidak sendirian. Kami mohon dalam doa ini Tuhan, kuatkanlah saudara kami yang sakit, temanilah mereka untuk menjalani terapi ataupun tindakan-tindakan medis yang harus dilakukan. Juga temani keluarganya dan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan yang terpasti ya Tuhan, yang terpenting, biarlah dalam persekutuan iman bersama saling menggotong dan menguatkan itu boleh nampak dan kuasa Tuhan dirasakan oleh saudara kami yang sakit. Bahkan saudara kami juga yang bergumul dengan penderitaan-penderitaan lain, dengan pergumulan-pergumulan yang lain. Kami percayakan saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau telah menyertai retreat pendeta GKI di Kuningan dari tanggal 1 sampai 3 November. Biarlah dalam kebersamaan 200-an orang pendeta GKI, kami bisa merasakan bagaimana kami dibaharui juga oleh Tuhan dalam pertemuan itu. Dan kami bisa saling bergandeng tangan, bisa memaknai diri kami, panggilan kami secara baru. Dan biarlah semua ini berdampak dan bermanfaat baik di tengah umat yang dipimpin, yang dipercayakan Tuhan kepadanya, bahkan juga di tengah kehidupan masyarakat. Kami mohon ya Tuhan, kami juga bersyukur kepada Tuhan, Engkau telah memberi kehidupan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat
hidup yang penuh dengan perdamaian. Sekalipun sedikit ada riak-riak perbedaan, kami mohon Tuhan menolong kami semua dapat bekerja sama pemerintah dengan kelompok-kelompok di tengah masyarakat, sehingga kami dapat mendukung kehidupan bersama di negeri kami ini dengan sebaik-baiknya. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selalu semangat, selalu percaya, selalu bersama, saling menggendong, saling menggotong, saling memberi semangat bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin.